Ribu. Soalnya korbannya kan nggak satu, bukannya bapak saya doang gitu, jadi udah dapet korban. Tiba-tiba datang kebek langsung kali itu, pukul bolak-balik. Suasana Desa Cimarah Hilir, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta, mendadak berubah mencekam pada Minggu tanggal 16 November tahun 2025 sore. Seorang pria berusia 29 tahun yang diidentifikasi sebagai Denny Supriyani, diduga orang dengan gangguan jiwa ODGJ, melancarkan amukan brutal dengan sebilah golok. Total, sebanyak 13 orang menjadi korban serangan acak ini. 5 diantaranya mengalami luka berat dan harus menjalani tindakan medis lanjutan. Korban mencakup berbagai usia, mulai dari orang dewasa, lansia, hingga anak-anak kecil. Peristiwa terjadi begitu cepat dan tanpa peringatan. Sejumlah korban diserang saat beraktivitas di jalanan, ada yang sedang naik motor, duduk santai di pos ronda, bahkan anak kecil yang tengah bermain. Salah satu korban bernama Jejen diserang saat berpapasan di jalan. Pelaku tiba-tiba memukul lalu membacok korban dari arah belakang menggunakan golok, membuat Jejen langsung tergeletak dan pingsan. Kalau ibu namanya siapa, Bu? Bu Nunui. Bu Nunui? Ya, Bu Nunui dari pihak korban atas nama siapa, Bu? atas nama Jejen. Pak Jejen. Awalnya gimana sih kejadiannya? Awalnya kan ODGJ-nya mau lewat, terus bapak saya lagi mau pulang ke rumah, jadinya bentrok, terus dipukul aja. Dipukul. Pakai itu, pakai golok. Si ODGJ-nya dapat golok dari mana itu, Bu? Nggak tahu. Oh, Soalnya korbannya kan nggak satu, bukannya bapak saya doang gitu, jadi udah dapet korban. berapa informasinya, Bu? Jumlahnya? Informasinya Yang tahu di sini 6 aja, ya? yang tahu di sini aja 4. Empat, yang di sini kan 4. Yang di Bayu Asih 4. Iya, yang dibawa ke Cianjur 2 kalau nggak salah. Jadi semuanya berapa, Bu? 6. 6 ya? Oh. Semuanya luka bagian apa, Bu? Ada yang di leher, ada yang di kepala, Kalau Pak Jejen sendiri tangan dari kepala di sini. kepala. Itu dia sempat melawan dulu korban atau langsung dibacok sama Langsung ODGJ? dibacok. Oh, dari belakang atau di Bacok, depan, Bu? terus lari. Nggak melawan. Dari Berarti si ODGJ ini membacoknya setelah si bapak lewat atau di depan posisinya, Bu? setelah lewat. Setelah lewat di belakang gitu ya? Oh, langsung pingsan si bapak atau gimana? Sempat Nggak, pulang? langsung itu aja, Langsung tergeletak aja. pingsan. Oh, langsung pingsan di situ sama warga dia. Si ODGJ-nya masih di situ atau udah kabur, Bu? Udah kabur, kan diburu warga. Oh. Kejar-kejar. Sempat masuk ke rumah ODGJ-nya ke? Enggak, jadi jalan aja. Oh, yang nemu-nemu di jalan aja. Yang nemuin di jalan itu ada yang naik motor, Oke. Oh, terus gitu ya. dibacok. Ada anak kecil lagi main di jalan, dibacok. Ada korban anak kecil juga? Ada. Oh, Itu berapa ke Cianjur, usianya? 1. Namanya siapa, Bu? Nggak tahu siapa. Oh. Anak kecil posisi lagi main? Lagi main di jalan. Korban lain, Indi, yang sedang duduk santai di pos ronda. Ia tak sempat bereaksi saat pelaku datang dan langsung mengayunkan golok ke arahnya, menyebabkan ia langsung tak sadarkan diri. Bisa dijelasin awalnya gimana, Pak? Awalnya saya sedang duduk di pos roda, tiba-tiba datang kebek langsung kali itu, pukul bolak-balik. Sempat ditangkis? Sempat dilawan? Enggak, saya langsung ngarupuyuk. Jadi ibaratnya kalau bahasa Sunda mah ngabongohan ya? Ya, ngomong aja. Dari belakang posisinya atau sempat berhadapan dulu, Pak? Nah, sempat berhadapan, Tapi nggak tahu bawa golok. tahu gua ada konsep, Cuma pas nebasnya nggak tahu. nggak tahu. Pas setelah ditebas gimana posisi Bapak? Maju duduk, Sempat oleng atau gimana, pingsan, Pak? bisa. Di pos lagi berapa orang, Pak, waktu itu? Dua. Oh, sama istri. Dua. Tapi istri nggak kena ya, Pak? Enggak. Langsung lari. Yang lari pak dikejar orang, Pak. Dikejar gitu. warga.
sebelum ke Bapak ada korban dulu yang kena. Ya, saya terakhir, Pak. Oh, terakhir. Iya. Tapi sebelumnya nggak dengar yang ada korban. Enggak. Enggak, gitu. Itu goloknya dari mana katanya, Pak? Ambil dari rumahnya. Dari rumahnya. Oh, dekat juga rumahnya. Berarti orang situ, Pak, orang gila. Iya, tes biasa saya. Itu tajam, Pak. Oh, si golok tajam ya. Sering, Pak, dia melakukan seperti itu. Enggak. Tapi Sekarang tapi kambuh atau memang sudah ODGJ? udah gila. Oh, nggak pernah Sudah lama. sempat bawa ke RS rumah sakit jiwa katanya, Pak. Udah. Oke. Demikian juga dengan Nia, ia yang baru melangkahkan kaki keluar dari gang langsung diserang. Golok menghantam bahu dan tangannya, menyebabkan darah mengucur deras. Petugas Puskesmas Maniis menerima laporan korban secara bertubi-tubi. Dari total 13 korban, 5 orang mengalami luka berat di kepala, leher, tangan, dan bahu. 1 korban anak kecil bahkan terpaksa dirujuk ke RSUD Cianjur karena luka serius. Sebagian korban berat harus menjalani pemeriksaan ronsen untuk mendeteksi kemungkinan retak tulang dan kerusakan pembuluh darah. Ya, awalnya tadi kami dari Puskesmas menerima laporan dari desa ada 4 korban luka bacok ya, yang 2 luka di kepala, kemudian luka di bahu satu lagi yang perempuan, satu lagi luka di tangan. Jadi kita observasi tadi di Puskesmas, kita tentukan kedalaman luka sama memang ketingkat keparahan. Kita putuskan untuk dirujuk karena memang tidak memungkinkan. Kemudian menerima laporan lagi, memang ada beberapa lagi yang 1 anak dirujuk ke Cianjur. Jadi total yang luka parah itu ada 5 ya. Jadi untuk kondisi saat ini sebenarnya lagi ditutup dulu lukanya, kemudian tadi kata dokternya di ronsen dulu ditentukan. Takut ada retak ke tulang atau bagian tendon ke pembuluh darah yang memang harus dioperasi. Dan memang tadi ada kabar rencana mau ada yang dioperasi. Tunggu dulu keputusan hasil ronsen dan pemeriksaan lainnya. Aja sih. Kalau dari pihak Puskesmas untuk penanganan korban yang ringan, sisanya di sana. Terhitung tadi terupdate itu ada 13 korban keseluruhan. Sisanya ada yang ke bidan dan juga ada yang ke Puskesmas. Yang paling parah yang 4 sama 1 ke Cianjur. Seperti itu, Pak. Ya, informasinya kenapa sih Pak itu Pak? Informasi yang saya terima sih itu memang pasien ODGJ ya, ODGJ udah lama, itu pasien udah langganan ke rumah sakit jiwa, udah sama dinas juga ditangani, udah pulang, dianggap istilahnya udah bisa menyesuaikan lagi sama lingkungan, cuma memang sering timbul lagi seperti itu. Obat juga sering dikasih, obat-obatan gangguan jiwanya, cuman memang lagi kambuh dan memang langsung menyerang warga gitu. Seperti itu, Pak. Untuk senjata yang diperoleh ODGJ ini dari mana sih? Sementara sih sebenarnya informasi yang saya dapat sih itu memang dia bawa sendiri. Terus kan orang tuanya juga sering ke kebun tuh sama beliau si pelakunya, sering ke kebun juga, sering ngambil kayu bakar dan lain-lain. Jadi memang senjatanya itu diperoleh dari rumahnya sendiri. Kapolres Purwakarta, AKBP Dewa Putu Gede Anom Danujaya, mengonfirmasi kejadian dan meninjau langsung korban di RSUD Bayu Asih. Berdasarkan keterangan awal, pelaku Deni Supriyani memang memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan merupakan pasien rutin yang sudah lama ditangani. Polisi menduga, peristiwa ini diawali cekcok antara pelaku dan orang tuanya di rumah. Setelah keluar, pelaku langsung melakukan kekerasan secara acak kepada siapapun yang ditemuinya di jalan menggunakan golok yang diduga dibawa dari rumah. Kasareskrim dan dari Polsek Manis sedang mengecek korban yang merupakan korban kekerasan di wilayah Ciramah Hilir di Kecamatan Manis, di mana di Rumah Sakit Banyuasin ini terdapat 4 korban ya, yang diduga mengalami kekerasan dengan menggunakan senjata golok. Tadi saya cek korban, alhamdulillah mendapatkan penanganan medis dalam kondisi sadar dan mudah-mudahan cepat pulih. Untuk peristiwanya diduga dilakukan oleh seseorang dengan inisial DS. Berdasarkan keterangan
keluarga dan saksi yang bersangkutan memang mempunyai riwayat gangguan kesehatan jiwa. Untuk diduga pelaku saat ini sedang dilakukan penanganan medis, diamankan di Rumah Sakit Jiwa Cisarua Bandung dengan melibatkan dinas kesehatan dari pihak Polres, Puskesmas, pemerintah desa setempat, kemudian dinas sosial juga. Saat ini sedang dibawa ke Rumah Sakit Cisarua Bandung. Kalau boleh diceritakan seperti apa sih kronologi sehingga korban bisa melakukan kekerasan tersebut kemarin? Ya sementara masih kita dalami ya. Tapi memang informasi diawali cekcok dengan orang tuanya, kemudian yang bersangkutan keluar melakukan kekerasan dengan senjata golok terhadap orang-orang yang ditemui. Berarti goloknya dibawa dari rumah sendiri, Pak? Ya, dibawa dari rumah. Sudah kita amankan. Oke. Pak, untuk korban tadi dicek di dalam lukanya apa aja, Pak? Ya ada beberapa luka. Nanti kita informasikan. Yang jelas korban dalam 4 orang yang dirawat di Rumah Sakit Banyumas ini sedang dalam penanganan medis, sementara dalam keadaan sadar. Total keseluruhan korban berapa, Pak? 5 korban. 1 orang dirawat di rumah sakit di daerah Cianjur. Anak kecil, Pak? Informasi di bawah umur. Terduga pelaku kini telah diamankan warga dan diserahkan ke Mapolsek Maniis, lalu dirujuk untuk penanganan medis di Rumah Sakit Jiwa Cisarua. Penanganan kasus ini melibatkan Polres Purwakarta, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, hingga pemerintah desa. Sementara itu, banyak warga desa Cimara Hilir dilaporkan mengalami trauma akibat serangan acak yang tiba-tiba ini.